Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mendidik anak untuk berpuasa. Sebagai orang tua, kita merupakan cermin bagi anak-anak kita. Dalam hal sholat, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Toha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha." Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah kalian kepada mereka. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pun ditekankan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan salat kepada anak-anakmu ketika mereka usianya 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah mereka saat mereka 10 tahun mereka belum mau sholat. Artinya ini merupakan edukasi tentunya. Pendidikan dari dini merupakan satu kepentingan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan ini? Kita mendidik anak-anak kita ini untuk melaksanakan ibadah saum. Memang puasa belum diwajibkan kepada mereka yang berusia 4, 5 sampai 7 tahun. Tapi ulama mengkiaskan, sebagian mereka ulama mengatakan termasuk perintahkan anak-anak kita ini untuk melakukan ibadah saum saat mereka 7 tahun. Sementara ini mungkin pernah kita mengalami masa-masa susah, sulit saat mendidik anak kita untuk sholat dan berpuasa. Barangkali kita juga selama ini terlalu memberikan pemaksaan juga dalam ibadah kepada mereka. Contoh usia 4, 5, sampai 7 tahun sudah kita paksa mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan terkadang mungkin ada yang salah dalam diri kita dengan menggunakan ancaman dan sebagainya. Ini merupakan satu hal yang tidak baik tentunya. Oleh karena itu, bagaimana sebagai orang tua cara kita mendidik anak berpuasa? Pertama, sahabat Ramadan KUA terbagi besar, biasakan anak-anak kita ini melihat anggota keluarganya berpuasa. Meskipun di antara mereka ada yang tidak berpuasa. Ibu umpamanya mereka bisa jadi punya halangan sehingga tidak puasa. Tapi jangan sampai memperlihatkan seorang ibu di depan anaknya bahwasanya ibu sedang tidak berpuasa. Ayah umpamanya sedang sakit, berarti ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Jangan sampai memperlihatkan kepada anaknya tidak berpuasa. Jadi pertama, biasakan anak-anak kita melihat anggota keluarganya berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat KUA Ramadan terbagi besar. Jadi ikut sertakan anak-anak untuk makan sahur. Meskipun besok harinya anak-anak kita ini nggak berpuasa. Karena ada kasus ketika anak itu pada malam dia melihat anggota keluarganya berpuasa, bersahur, kemudian dia ikut sahur, paginya dia minta dibuatkan nasi goreng. Hal ini suatu yang lumrah, yang wajar, karena anak-anak, artinya apa? Mengedukasi anak-anak itu saat bangun itu, meskipun paginya tidak berpuasa, saya pikir tidak jadi masalah. Jadi bangunkan anak-anak kita untuk itu makan sahur ketika tidak mengganggu waktu tidurnya. Anak-anak yang berusia sudah sampai 5, 6, bahkan 7 tahun tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ikut sertakan berbuka anak-anak kita itu. Ciptakan suasana berbuka yang penuh dengan keakraban bersama keluarga. Seorang ayah, ibu dipimpin doanya oleh seorang ayah ketika saat berbuka puasa dengan hidangan bersama.
dengan menggunakan adab-adab yang dicontohkan Rasulullah. Hal ini sebenarnya akan memberikan satu kenangan yang cukup manis tentunya kepada keluarganya. Jadi ikut sertakan anak-anak kita ini untuk berbuka puasa, ciptakan suasana berbuka yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya jangan sampai kita mengancam anak-anak kita ini. Jadi mengancam, menakut-nakuti, nak, contohnya, kalau nggak puasa nak, nanti akan dibakar oleh Allah di neraka. Ini suatu yang mungkin membuat mereka akan sedikit ketakutan yang seperti ini. Artinya apa? Menganggap suasana agama ini suasana yang angker, mengerikan. Jadi tidak perlu kita untuk menjelaskan berbagai macam. Nah, puasa itu diperintahkan pada tahun kedua Hijriah yang diwajibkan orang, tidak perlu. Katakan orang berpuasa tidak boleh makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Itu saja, sampaikan kepada mereka. Karena kita tidak perlu memberikan terlalu banyak teori-teori hikmah puasa, manfaat puasa, adab-adab puasa terhadap anak-anak yang masih kecil itu. Itu yang nomor 5. Kemudian yang keenam adalah bahagiakan anak-anak kita pada hari raya. Kita boleh, anak-anak sekalian, kita boleh jamaah kawal Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit memberikan reward kepada anak-anak kita. Nak, bisa puasa 1 hari nak, nanti akan Bapak kasih hadiah buku bawahnya. Bisa puasa seminggu nak, Bapak beri tas, silahkan. Atau dikasih iming-iming jalan-jalan juga tidak jadi masalah. Nak, bisa puasa 1 bulan nak, nanti Bapak beliin tas, Bapak beliin baju baru, kita jalan-jalan. Silakan. Jadi anak-anak itu akan punya kenangan-kenangan yang manis, yang indah saat mereka berpuasa dengan anggota keluarganya, kenangan yang indah saat mereka berbuka, kenangan yang indah saat mereka berangkat ke masjid dengan keluarganya untuk sholat tarawih, kenangan yang indah saat sahur bersama, kenangan yang indah saat mereka berkumpul bersama keluarganya. Karena puasa juga bagian daripada family gathering, kumpulnya anggota keluarga itu. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah menciptakan suasana berpuasa yang menyenangkan, yang punya kenangan indah di benak-benak anak-anak kita ini. Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini, tip ini bisa menambah ilmu bagi kita untuk mendidik anak-anak kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini, terutama mereka yang sudah menginjak usia di atas 5 tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.